Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini gue mau review film, bukan review sih sebenarnya, tapi lebih membahas film yang udah baru gue tonton ya, dimana baru aja tayang sebenarnya di Netflix bulan ini. Dan film yang memang gue tunggu-tunggu juga ya dari tahun lalu yang gak masuk-masuk ke Indonesia. Dan film ini memang film yang dapat Academy Awards dan juga film yang memang franchise besar puluhan tahun dan bahkan udah berapa ratus film ya udah dibuat di franchise film ini. Dan untuk film yang akan kita bahas kali ini adalah film berjudul Godzilla Minus One. Godzilla Minus One. Kenapa namanya Godzilla Minus One? Karena tadi setelah gue baca, Minus One yang dimaksud di sini adalah posisi Jepang ketika melawan Godzilla saat itu, yaitu posisinya sedang minus dalam arti dia baru aja selesai Perang Dunia Kedua, yang dimana posisi tahun ya untuk plot cerita di film ini kira-kira tahun 45 ya, 45 akhir gitu ya. Jadi memang pasca dimana Jepang ini sudah kehilangan kekuatannya dan bahkan memang udah kalah perang juga, ada bom Nagasaki juga kan. Dan alat-alat alutsistanya juga udah diambil sama PBB dan Amerika gitu. Dan di film ini juga memperlihatkan bahwa memang Jepang berjuang dari segala sisi gitu. Dalam satu sisi menghadapi kehancuran dan merestrukturisasi lagi gitu kota-kotanya untuk bisa kembali bertumbuh. Dan di satu sisi juga dia menghadapi gangguan monster jahat, monster dari Godzilla ini. Yang dimana ternyata Godzilla yang kita tonton ini ternyata memang memiliki arti yang cukup besar dan cukup dalam gitu. Backstory-nya, terciptanya makhluk ini gitu dalam sebuah film ini. Jadi akan gue bahas tuntas untuk film ini, singkat reviewnya, dan juga tentu ada konspirasi yang akan gue bahas nanti di akhir video ini. Untuk itu jangan sampai ketinggalan, tonton sampai habis. Dan saatnya kita masuk ke video ngomongin film kali ini. Let's go. Dan untuk review gue dari film ini, singkat aja, gue ngerasa film ini luar biasa banget ya. Dan udah gue catat juga, ini adalah film yang memang luar biasa dari segi penulisan ya. Karena gue bisa kasih kredit lebih dari film ini adalah tentu formula, premis, konflik, konklusinya nih disajikan, disuguhkan dengan layer yang berlapis gitu. Jadi kita diperlihatkan premis, konflik, dan konklusi dari masing-masing pemeran di film ini, pemeran lead dan juga pemeran supportingnya juga dengan cara yang elegan gitu. Jadi masing-masing pemeran di sini punya masalahnya masing-masing. Ada di situ si cewek yang memang memiliki masalah orang tuanya meninggal karena diserang di Tokyo waktu itu kan. Tokyo diserang sama sekutu. Dan juga di situ ada tetangganya yang juga sedang kesulitan karena rumahnya hancur dan anak-anaknya meninggal. Dan terlebih pemeran utama di sini juga memiliki konflik batin yang dimana dia merasa kecewa terhadap dirinya sendiri, menyesal gitu karena dia sebagai pilot kamikaze tidak mampu untuk mencurahkan seluruh tenaganya untuk membela negaranya. Jadi ini penuh konflik lah untuk dari tiga karakter ini. Dan sampai nanti di satu titik di tengah film semua konklusinya akan bertemu gitu dari tiga tokoh ini dan akan pecah di tengah film. Dan sempat gue kira itu adalah plot ending dan juga bisa gue bilang juga konklusi secondary ya, dimana di situ punchline secondary yang cukup pecah dan cukup bad menurut gue. Tapi nanti itu bisa jadi landasan untuk pemeran utamanya dalam karakter dia untuk bisa lepas dari bayang-bayang masa lalunya yang kelam, bayang-bayang masa lalunya yang cupu lah ibaratnya, nggak berani gitu, dan untuk bisa menjadi bahan bakar tentunya untuk konflik ending yang utama gitu. Jadi ini luar biasa dari segi penulisan, gua bisa kasih poin yang sempurna harusnya untuk film ini. Dan yang dimana juga endingnya bisa gua bilang megah banget, luar biasa, dan premis yang dibangunnya juga rapi, konflik yang dibangun juga believable. Jadi kita memang dibawa dari awal itu untuk bisa percaya bahwa memang setiap karakternya ini memang memiliki masalah yang serius gitu. Kita dicoba dikenalkan oleh sutradara secara detail, secara lama, maksudnya bukan secara lama ya, secara mendalam lah kepada para karakter, dan membuat kita ketika di ending itu benar-benar berasa banget gitu, bisa berempati kepada karakter utama dan juga karakter supportingnya ini gitu dalam menghadapi masalahnya. Dan juga terakhir double punchline yang diberikan juga lumayan ngegocek penonton nih, dan bisa gue bilang gue baru ini ya, gue nggak expect ternyata film Godzilla ini bisa ngebuat kita cukup terharu tentunya menontonnya nih di ending apalagi. Jadi ya
gue bisa bilang ini luar biasa, keren banget dari segi penulisan. Mungkin salah satu film Godzilla yang cukup keren ya dari segi penulisan secara dramanya ya. Jadi ya bisa gue bilang ini keren banget. Dan ditambah juga untuk film ini dari segi sinematografi tentunya nggak perlu kita pertanyakan. Ini film menang Academy Award Best Visual Effect, gila banget. Dan juga film yang memang budgetnya ternyata nggak sebesar budget film Godzilla yang lain. Jadi ini katanya kabarnya budgetnya cuma 15 juta dolar ya. Dan keuntungannya hingga ratusan juta dolar seingat gue kemarin gue lihat di Google. Jadi ini untung banget filmnya. Jadi ya keren banget. Dan juga sayangnya memang nggak bisa masuk ke Indonesia karena ada klausul kontrak ya yang gue baca kemarin. Katanya di film Godzilla itu harus ada satu Godzilla aja di tahun yang sama. Jadi katanya Godzilla versi Amerika ini akan segera tayang juga nanti di tahun 2024. Jadi untuk Godzilla yang di Jepang ini 2023 kemarin di akhir tahun sayangnya. Jadi dia ketika masuk Desember dan masuk Januari langsung cut semua penayangan di bioskop global tentunya. Dan untuk minus ya, di sini gue masih punya minus untuk film ini, dimana untuk satu minus kecil aja film ini gue bisa bilang dari segi aktor utama gue masih ngerasa pendalaman karakternya masih kurang banget. Jadi ada beberapa scene yang bisa gue bilang untuk acting dari aktor leadnya si Kishima ya masih kurang emosional. Jadi agak sedikit berbanding terbalik justru dari para supporting aktornya. Jadi bisa gue bilang ya sayang banget gitu karena supporting aktornya udah top notch semua gitu. Salah satunya Sakura Ando itu luar biasa banget untuk actingnya, gue suka banget di situ karena salah satu aktris Jepang yang memang banyak kelihatan di film-film Jepang ya. Salah satunya kemarin gue tonton ada seriesnya Rebooting di Netflix gitu, membekas banget gitu untuk bisa ditonton. Coba teman-teman tonton, itu gue bisa rekomendasikan luar biasa banget karena keren banget untuk teman-teman apalagi yang suka sci-fi. Itu film kehidupan yang bisa gue bilang akan teringat terus gitu untuk dibayang-bayang setelah nonton ya. Dan terlepas dari minus yang kecil ini, gue masih bisa bilang ini overall film yang keren banget. Dan singkat mungkin untuk penilaian dari gua di sini dari segi story tentunya nggak perlu dipertanyakan lagi. Dari bejibun pujian yang gue berikan, gue kasih nilai untuk story 5/5. Dan juga dari segi acting karena ada minus sedikit, gue kasih 2,5/3. Dan dari visual 2/2. Jadi total final verdict yang gue kasih untuk film ini adalah 9,5/10. Untuk sinopsis gue skip dulu, bisa teman-teman langsung baca aja di Google karena gue mau sampaikan ini info yang lebih penting lagi nih, dimana ini adalah konspirasi film Godzilla ini ya. Dimana film Godzilla ini udah gue kumpulkan ada 3 konspirasi besar yang ada di balik backstory film ini. Dimana yang pertama adalah film ini dibuat dengan tujuan pesan anti nuklir. Gila, bagus banget sebenarnya untuk pesannya, dimana asal usul Godzilla dalam versi Jepang ya. Ini sangat terkait dengan uji coba nuklir di Bikini Atoll. Kalau teman-teman tahu, Bikini Atoll itu adalah inspirasi juga untuk SpongeBob ya, dimana SpongeBob itu kan bikini atom. Ya dimana itu terinspirasi dari Bikini Atoll. Dimana Bikini Atoll itu adalah kepulauan di Pulau Pasifik di wilayah dekat-dekat Hawaii gitu. Dimana di situ dijadikan uji coba nuklir, tempat uji coba nuklir Amerika gitu. Di pasca perang dingin ya, di pasca perang dunia kedua, tepatnya pas perang dingin waktu lawan Rusia. Jadi bolak-balik Amerika uji coba nuklir mulu di situ. Tapi berhubung memang nuklir ini masih baru, jadi ini masih dalam bentuk riset. Ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Amerika. Salah satunya adalah penentuan jarak radius aman, yang dimana ini mengakibatkan ada korban, yang dimana korbannya juga dari orang Jepang. Dan itu yang membuat ya kita tahu ya, kita bisa ambil sudut pandang orang Jepang yang baru aja pulih dari perang, baru aja pulih dari bom atom Hiroshima Nagasaki, tiba-tiba menemukan warganya nelayan terkena dampak radiasi nuklir yang dilakukan oleh uji coba Amerika. Dan itulah yang membuat luar biasa takut kembali nih, yang dimana ini terjadi di tahun 1954, artinya kurang lebih 9 tahun pasca perang dunia kedua selesai. Dan tentunya ini membuat seluruh warga dari Jepang ini worry banget. Dan salah satu sineas di Jepang ini memutuskan untuk membuat film Godzilla ini, ya dimana Godzilla ini sebenarnya dibuat dalam arti untuk memberikan tujuan pesan anti nuklir tadi, yaitu dengan cara Godzilla ini dibangun bentuknya dengan alasan atau akibat dari uji coba nuklir ya, dimana artinya dia bermutasi gitu si Godzilla ini dari hasil uji coba nuklir Amerika gitu. Dan film pertama Godzilla ini judulnya Gojira ya. Gojira itu bahasa Jepang gitu. Dan ini tayang perdana di tahun 1954. Persis juga di tahun yang sama Amerika ini nguji coba nuklirnya nih di Pulauan Bikini Atoll tadi. Dan ngomong-ngomong soal Bikini Atoll, kita tahu untuk Bikini Bottom itu kan
penduduknya ada Tuan Crab, ada Squidward, ada Patrick, ya dimana itu masing-masing itu makhluk hidup laut yang bisa ngomong. Dan konspirasinya juga bahwa itu dibuat memang dalam arti akibat uji coba nuklir Amerika Serikat, yang dimana artinya dia bisa membuat kehidupan baru di bawah laut karena memang dia hasil mutasi dari radiasi nuklir bom Amerika Serikat tadi. Dan mungkin bisa gue bahas lebih lanjut nanti secara komprehensif dalam satu video sendiri nanti mungkin selanjutnya. Dan kita balik lagi ke film ini, dimana konspirasi yang pertama tentunya cukup oke, yaitu film ini dibuat untuk tujuan anti nuklir agar Amerika sadar bahwa jangan coba-coba nuklir lagi, bahaya gitu ya. Terlebih lagi Kepulauan Pasifik juga deket sama Jepang, juga deket sama Asia gitu. Jadi tentunya Jepang udah enough gitu, udah cukup banget, jangan lagi lah untuk main bom-bom lagi gitu, jangan main petasan lagi. Dan untuk konspirasi film Godzilla yang kedua, film Gojira versi Jepang ini di-banned Amerika. Film Gojira ini kan berangkat dari rasa takut masyarakat Jepang ya, yang baru aja pulih pasca perang tadi seperti gue bilang. Dan ditambah info sensitif serta mitos terkait uji coba nuklir ini udah jadi alasan yang cukup banget ya buat warga Jepang pada saat itu tentunya untuk khawatir. Dan berangkat dari kekhawatiran itu muncullah pesan perdamaian anti nuklir tadi gitu melalui film ini. Namun Amerika ini menangkap ini adalah informasi yang sensitif dan tentunya tidak baik gitu untuk dikonsumsi publik gitu, karena merasa Amerika juga salah ya di situ ya. Dia juga nggak tahu juga ternyata bisa sejauh itu radius kilometernya, karena kan si kapal laki nomor 5 Dragon ini kan sebenarnya jaraknya cukup jauh ya, 160 km dari pusat bom di Bikini Atoll, ya dimana memang jarak aman yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat pada saat itu kurang lebih 100 km seingat gua. Jadi tentunya ini di luar batas aman harusnya, tapi ternyata dia terkena dampak juga gitu dari segi radiasi nuklirnya. Jadi tentunya itu pure memang kesalahan dari uji coba Amerika ini, dan karena memang ini classified rahasia, jadi tentunya dengan alasan itu film Gojira ini menjadi informasi yang sensitif dan tidak boleh dikonsumsi publik. Maka dari itu Amerika memutuskan untuk meremake film ini, film Gojira ini di tahun 1956. Jadi pasca 2 tahun setelah film Gojira tayang juga tuh film ada namanya Godzilla King of Monster. Godzilla yang kita tahu selama ini ya, yang kita kenal selama ini ya. Karena sejatinya Godzilla yang asli itu adalah Gojiranya Jepang gitu. Jadi ya kita baru sadar ternyata selama ini ada beberapa plot yang dihapus oleh film dari remake asal Amerika ini. Salah satunya tadi penyebab asal-usul si Godzilla ini apa, kenapa bisa terjadi ada Godzilla. Dan di Gojira diceritain kan karena memang bermutasi dari radiasi nuklir ya, sama hal kayak Tuan Crab tadi, kayak Squidward, kayak Patrick ya. Dan juga terlebih lagi sampai film yang -1 ini juga, yang produksi Jepang ini juga memang terhambat gitu, sulit dapat izin juga karena memang masih di bawah franchise besar, label besar yang dinaungi oleh rumah produksi di Amerika Serikat gitu. Jadi ya Godzilla harus tetap tunduk terhadap sekutu pastinya. Dan konspirasi nomor 3 di sini, kejadian di dunia nyata. Maksud dari kejadian nyata di sini bukan secara harfiah makhluk ini benar adanya gitu ya, tapi secara mitologi masyarakat Jepang, kayak Godzilla ini udah dijadiin sebagai kepercayaan tersendiri lah gitu, layaknya dewa, khususnya dewa kehancuran terkait bencana nuklir. Karena Jepang sudah dilanda banyak bencana terkait nuklir malfunction ya, dimana salah satunya ada tsunami Tohoku Fukushima tahun 2011, dan juga ada beberapa gempa juga, beberapa bencana juga yang terjadi. Dan si Godzilla ini udah dijadikan kayak urban legend masyarakat sebagai maskot gitu untuk kritik dan pesan ke pemerintah agar bisa lebih baik dalam menangani setiap situasi gitu. Yang dimana bisa kita lihat kalau emang film-film dari Godzilla ini tayang, sepertinya nggak lepas jauh dari isu terdekat gitu di beberapa tahun sebelumnya. Dan ini mungkin dalam arti bentuk sebagai menyampaikan pesan gitu ya kepada pemerintah, karena kita tahu Jepang ini kan bukan negara demokrasi, negara yang lebih ke kekaisaran ya, masih ada raja di situ ya. Dan ya ini salah satu produk kesenian yang memang menjadi media masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya gitu, kayak kita mungkin demo ya. Dan ini membuat film ini memang syarat dengan pesan moral dan dekat dengan masyarakat gitu. Jadi ya
itu yang dimaksudkan bahwa film ini sangat dekat di dunia nyata, yang mengartikan ini memang film atau enggak urban legend maskot yang cukup dekat juga dengan Jepang, khususnya masyarakat Jepang. Dan berikut kurang lebih untuk konspirasi 3 yang bisa gue sampaikan untuk teman-teman mungkin yang punya sanggahan atau mungkin punya konspirasi tambahan atau mungkin punya cerita-cerita tambahan yang bisa teman-teman tambahkan, bisa feel free banget tulis di kolom komentar di bawah. Gue sangat thank you banget untuk teman-teman yang mau ngasih info-info menarik lainnya di video kali ini. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Dan untuk teman-teman yang gak mau ketinggalan video-video review film selanjutnya, konspirasi film selanjutnya, bisa feel free banget langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget ya udah nonton. As always seperti biasa gue Tegar Irsyad.